Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Aditya Subur Purwana, dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya diangkat dosen berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 September tahun 2020 dan dilantik pada tanggal 9 Oktober tahun 2020 dengan home base di program studi D3 Kepabeanan dan Cukai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran di Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya mengampu beberapa mata kuliah pada beberapa program studi di Politeknik Keuangan Negara STAN. Antara lain, pada program studi D3 Kepabeanan dan Cukai, saya mengampu mata kuliah Undang-Undang Cukai, Teknis Perbendaharaan, Kepabeanan Internasional, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Pengantar Intelijen Kepabeanan dan Cukai, Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Pengawasan Laut Kepabeanan dan Cukai, Administrasi Penyidikan Kepabeanan dan Cukai, dan Statistika Terapan. Pada program studi D3 Pajak dan D3 Akuntansi, saya mengampu mata kuliah Statistika Ekonometrika. Pada program studi D4, baik di Manajemen Keuangan Negara ataupun Manajemen Aset Publik, saya mengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Statistika atau Statistika Terapan, Ekonometrika, dan Penegakan Hukum Penerimaan Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Statistika. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada program studi Manajemen Aset Publik, program Sarjana Terapan. Nama mata kuliah Statistika, kodenya MAP 4092, bidang ilmunya Ekonomi Ilmu Terapan, bobotnya teori 1, praktikum 1, semesternya semester 4, tanggal penyusunan diperbarui Februari tahun 2025. Dosen koordinatornya saya, Aditya Subur Purwana, dan ketua program studinya ditandatangani Ibu Intan Puspitarini. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini yaitu CPL 1 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 2 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan. CPL 3 mampu menguasai konsep teoritis dan tata cara pengelolaan kekayaan negara atau daerah. CPL 4-nya mampu menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi, keuangan, serta teknik analisis data kuantitatif dan kualitatifnya. CPL 5 mampu menguasai konsep teoritis dan mengaplikasikan pengetahuan tentang komputer, kearsipan, tatanan atas dinas dalam penatausahaan pelaksanaan lelang. CPL 6 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. 7 mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 8 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. CPL 9 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja. CPL 10 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan data. CPL 11 mampu mengaplikasikan prinsip ilmu ekonomi. CPL 12 mampu menelaah serta merancang kebijakan di bidang ekonomi, khususnya penilaian dan pengelolaan kekayaan negara atau daerah.
CPL 13 mampu menguasai teknik komunikasi dan negosiasi yang efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 1 yaitu mampu menguasai konsep statistika berupa deskriptif, eksplorasi data, peluang, sampel dan populasi, dan pengujian hipotesis, satu populasi, dua populasi, atau lebih dari dua populasi. CPMK 2-nya mampu mengaplikasikan analisis korelasi dan regresi. CPMK 3 mampu menerapkan metode statistik dalam menyelesaikan masalah terkait dengan ekonomi, khususnya pengelolaan kekayaan negara atau daerah. CPMK 4 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. CPMK 5 mampu berkomunikasi dan bekerja secara kelompok dengan penuh tanggung jawab. Kemampuan akhir tahap belajar sub CPMK kita bagi ke dalam 14 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 sebelum UTS, pertemuan 8 sampai 14 setelah UTS. Sub CPMK 1 sampai 7, sub CPMK 8 sampai 14. Sub CPMK 1 mampu secara mandiri menjelaskan konsep dasar statistika sebagai suatu keilmuan untuk menganalisis data. Sub CPMK 2 mampu secara mandiri menjelaskan ukuran-ukuran pemusatan, varian, Z-score, dan perbandingan data. Sub CPMK 3 mampu secara mandiri menjelaskan penghitungan terkait peluang. Sub CPMK 4 mampu secara mandiri menjelaskan distribusi normal, konsep tabel Z, dan mengetahui bagaimana identifikasi normalitas data. Sub CPMK 5 mampu secara mandiri menjelaskan estimasi rata-rata populasi dan ukuran sampel. Sub CPMK 6 sudah pada statistika inferensia, yaitu uji hipotesis satu populasi terkait dengan proporsi. Sub CPMK 7 uji hipotesis satu populasi untuk nilai tengah dan varian. Dan setelah UTS-nya sub CPMK 8 yaitu uji hipotesis dua populasi, proporsi, nilai tengah, varian. Sub CPMK 9 yaitu menganalisis korelasi dan regresi linear sederhana. Sub CPMK 10 yaitu terkait dengan regresi linear berganda. Dan sub CPMK 11 bagaimana menganalisis model regresi terbaik. Sedangkan di sub CPMK 12 kita sudah pada analisis data kategorik, yaitu uji kecocokan model, menganalisis data, tabel kontingensi, ya. Dan sub CPMK 13 yaitu terkait dengan uji hipotesis lebih dari dua populasi menggunakan one way ANOVA. Dan sub CPMK 14 tentunya review pertemuan setelah UTS. Ini korelasi CPMK dan sub CPMK-nya. Tadi sub CPMK ada 13, ya, 14-nya review dan sub CPMK 1 sampai 5. Deskripsi singkat mata kuliah yaitu merupakan serangkaian pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dasar secara komprehensif tentang konsep, metode, dan teknik analisis statistika dalam kaidah ilmiah serta mampu menerapkannya dalam melakukan analisis data dalam konteks ekonomi, khususnya manajemen aset publik. Mata kuliah ini menitik beratkan pada pembahasan konsep dasar statistika, penerapan model regresi dan korelasi, analisis data kategorik, serta uji hipotesis 1, 2, atau lebih dari dua populasi. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student centered learning di mana mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikapnya. Bahan kajian materi pembelajaran secara garis besar ada 6, yaitu yang pertama adalah konsep statistika, yang kedua adalah peluang dan distribusi peluang, yang ketiga perhitungan sampel, yang keempat uji hipotesis 1, 2, dan lebih dari dua populasi, analisis korelasi dan regresi, dan uji data kategori. Pustakanya utamanya ada Mario Triola, Wolverton Marvin, Anderson, dan PPT atau bahan dari dosen tentunya, dan pendukungnya ada Mendenhall Gujarati.
Pustaka ini sudah ada di LMS. Dosen pengampunya saya Aditya Subur Purwana. Metode penilaian dan kaitannya dengan CPMK yaitu sebagai berikut. Ada UTS 30%, UASnya 30%, kemudian ada aktivitasnya 40%. Aktivitas ini terdiri dari kehadiran 6%, sikap dan partisipasi belajar 10%, kuis, ujian harian atau review tes 12%, penugasan baik mandiri ataupun kelompok 12%. Ya. Penugasan baik mandiri atau kelompok ya kami sampaikan melalui LMS ya. Mandiri tentunya secara mingguan dan kelompok ya disesuaikan dengan materinya, bahasanya, termasuk seperti yang kemarin penugasan kelompok adalah yang sudah kalian lakukan adalah terkait dengan collecting data, pengumpulan data. Terima kasih. Itu rencana pembelajaran semester saya dengan kalian selama 1 semester ke depan. Semoga dimudahkan dan dilancarkan, tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu tentunya. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan lagi di pertemuan 10 sesuai RPS. Semoga dimudahkan dan dilancarkan tentunya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Silakan ada yang berkenan untuk mimpin doa terlebih dahulu. Makasih Mas. CPMK 9 pertemuan 10. Apa sih yang membedakan korelasi dan regresi linear? Apa nih? Utang dan resesi. Kira-kira kalau kalian ngelihat utang dan resesi itu nilainya gimana sih? Kasih datanya numerik yang biasa disebut dengan korelasi Pearson. Datanya, desain datanya seperti ini. Ya, jika kalian akan mengolah korelasi atau regresi. Bentuk datanya akan seperti ini, ya. Tugas kelompok kemarin, kalian mengumpulkan data. Data apa saja yang kalian kumpulkan? Kelompok 1 sampai kelompok 6. Ada indikator ekonomi, ya. PDB, pendapatan daerah, ada indikator sosialnya apa? Tingkat pengangguran, gitu kan. Tujuannya tadi saya ingin mencari korelasinya, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat korelasi terkait dengan populasi, ya, dilambangkan dengan, nah ini rho sampel R. Nilainya ada. Nah, kalau peluang nilainya berapa sampai berapa peluang? 0 sampai 1. XY ini saya bikin yang namanya scatter plot untuk mengidentifikasi hubungannya searah atau berlawanan arah atau tidak ada korelasi ya, atau dia bentuknya yang lain kan gitu. Saya cari nilainya. Ya, contoh di sini saya nilainya contoh ya 0,859. 0,859. Artinya apa? Korelasinya kuat, mendekati 1. Interpretasinya apa? Interpretasinya bahwa X dan Y berkorelasi positif. Nilainya 0,859 cukup kuat korelasinya. Uji hipotesis kita akan menyatakan benar nggak korelasinya ada. Ya, korelasi itu bukan berarti ada hubungan sebab akibatnya. Jadi positif negatif itu bukan berarti min 1 ini nilainya kecil, kan gitu ya. Minus 1 nilainya kecil Pak, karena di bawah 0, bukan. Ya, minus 1 itu tetap besar, hanya arahnya saja positif atau negatifnya. Iya, untuk kalau datanya numerik, kita pakai korelasi Pearson.
Bawakan kepada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu adalah model populasinya. Nah, ingat, ada populasi, ada sampel lagi. Populasinya adalah Y alfa plus beta 1 X 1 plus error. Ya. Sama dengan ini, sama. Ini kalau saya ganti boleh YT A min B X 1, cuma ininya pakai Y duga. Ya, apa sih bedanya? Ini populasi, ya. Apa populasi itu? Y. Y itu adalah variabel dependen yang dipengaruhi, kan itu. Ini variabel independen yang independen. Ini error. Sampel atau contoh, ya, maka modelnya adalah Y duga. Nah, ya, Y-nya sudah pakai topi. Y hat, Y duga. Dengan apa? Sama dengan alfa plus beta 1 X 1. Selesai. Alfa plus beta X 1 ini apa? Alfa plus beta X 1 ini sama dengan Y duga, kan? Maka persamaan ini kalau saya turunkan adalah apa? Y sama dengan Y duga plus error. Ya. Maka nyari errornya sama dengan Y min Y duga. Itu uji asumsinya adalah terkait dengan errornya. Ya. Errornya harus apa? Uji asumsinya, errornya, kalian akan mengenal namanya uji asumsi klasik dalam regresi, yaitu error menyebar normal, nilai tengah 0, ragamnya homogen. Nah, ragamnya homogen. Gimana? BSI, bebas stokastik identik, atau di buku disebutnya adalah tidak terjadi autokorelasi. Ini asumsi klasik yang harus kalian penuhi ketika menggunakan regresi OLS. Apa regresi OLS? Ya, itu. Karena mencari alfa dan beta 1. Ya. Bagaimana mencari alfa dan beta 1? Oke, kita lihat. Cari alfa dan beta 1 ini, dia menggunakan tekniknya adalah OLS. Metode kuadrat terkecil. Benar nggak? Saya akan membuktikan benar nggak ini nilainya adalah 2,493. Maka saya harus uji hipotesis. Benar nggak sih X ini berpengaruh signifikan terhadap Y? Kan itu. Harinya saya sudah rangkumkan di sini terkait dengan korelasi, di sini terkait dengan regresi. Kami ini data di Jawa Tengah, terdiri dari 35 kabupaten kota. Nah, kami ada data mulai dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, namun di sini kami memilih dua variabel, pengangguran dan bansos ini di tahun 2024 saja. Korelasi di Excel bisa pakai rumus atau bisa pakai all analisis data. Jadi kalau pakai rumus dulu, Mas. Sama dengan Corel. Nah, terus jadi gini. Array satunya kita pilih penganggurannya dan kita pilih bansos. Dan muncul, nah ini langsung ketemu di sini dia korelasinya 0,42. Korelasinya kalau pakai rumus sama dengan korelasinya 0,4 ya, kecil ya, karena tadi hipotesis. Kita lihat 0,422 ya. Kita melihat bahwa korelasinya berapa tadi nilainya? 0,422. Apakah dia benar 0,422? Dia menggunakan T, statistik T. Itu berarti tes statistik kan rumusnya apa? T-nya 2,6. 2,67 ya. Kalau saya gambarkan 2,67 itu gimana? Ini 2,67 di sini ya. Ini 0 kan? Ya, karena dua arah. Ini ya. Gitu kan? Ya.
Oke, saya sudah punya T hitung, saya boleh pakai critical value T tabel? Silakan. T tabel kita cari T alpha per 2, N min, degree of freedom-nya N min berapa? Min 2. 2,035. Sekarang kita lihat. Tadi berapa? 2,67. 2,67. Apakah lebih besar dari 2,035? Ya, sama ya keputusannya tolak. Gitu ya. Sama. Sekarang saya satu lagi pakai p-value atas T. Bisa ya? Nyari p-value untuk nilainya 2,67. 0,01. Ya, berarti ini p-value-nya 0,01. Keputusannya apa? Lebih kecil dari 0,05, artinya tolak Hano. Yang dua arah, angkanya tetap dibagi 2 atau pakai? Kalau untuk T tabel tetap dibagi 2, ya. Kalau p-value kan tadi dapat berapa? Langsung ya, saya dapatnya karena langsung 2T ya. Mana tadi p-value rumusnya, Mas? Ini langsung 2T ya. Nah, karena langsung 2T, maka ininya adalah tetap ya. Sekarang kalau kalian mau nyari satu arah saja, berarti di sini coba Mas, T sama dengan di bawahnya T dot dis ya, RT saja, atau RT itu di bawahnya pakai RT Mas, kanan saja, T dot dis dot RT. Nah, retail ya, X-nya ke ini Mas. Nah, itu betul, degree of freedom-nya 3. Itu pasti setengahnya ya, setengahnya dari ini kan. Ini harus dikali 2. Ini baru yang saja, baru yang sebelah sini saja ya. Dapat ya? Maka karena dia 2, kalikan 2. Coba kalikan 2, sama nggak dengan yang atas? Gitu ya. Cara menguji asumsi dari korelasi. Sekarang satu lagi kita ke regresinya. Oke, ya, alhamdulillah. Kita pakai data yang tadi ya. Datanya regresikan ya. Pakai apa regresikan? Saya pakai data analis dulu ya. Silakan Mas, pakai data analis Mas, dicontohkan ke teman-temannya. Ini hasil regresi menggunakan aplikasi Excel ya. Yang atas dulu ya. Summary outputnya yang atas ini ada multiple R. Ini adalah korelasi. Sama nggak nilainya tadi? Sama? R square sama adjusted R square. Apa? R square ini adalah ukuran kebaikan model. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu model, salah satu cara milihnya yang mana yang terbaik adalah menggunakan adjusted R square. Kenapa bukan pakai R square? Begini, R square sama adjusted R square interpretasinya sama. Artinya apa? Model dapat menjelaskan 17,61% atau ini 15,32%. Ya, gitu. Ya, interpretasi sama, tapi penggunaannya beda. Maksudnya apa? Kalau saya nambah X2 di sini, nambah nih X2 di sini, ya, X3, X4, R square itu pasti naik. Tapi adjusted R square belum tentu naik. Kenapa? Tadi, ketika saya pemilihan XY ini harus didasari dengan teori. Standar error ini standar error model. Salah satu ukuran kebaikan observasinya 35 tadi ya datanya. Itu cara penjelasan. Nah, kemudian saya ke hipotesisnya. Pertama adalah ANOVA, yang kedua adalah uji lanjut, uji individual. F. Nah, kalian di ANOVA ini ada uji F. ANOVA, maka hipotesisnya apakah beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan beta P itu sama dengan 0 ya, atau H1 minimal ada 1 di mana beta I tidak sama dengan 0 dengan I 1, 2 sampai T. Alfanya 5%. Ketiga, statistik ujinya pakai F, mean square regresi dibagi mean square error. Keempat mau pakai critical value silakan.
Kalau mau pakai critical value berarti pakai F tabel, karena ini dua arah satu arah, dua arah. Pakai alpha per 2, degree of freedom 1 regresi, degree of freedom 2 error. Kalau saya pakai critical value 7,15 dibandingkan 5,51, lebih besar ya, berarti tolak kan 0. Value-nya 0, 011. Keputusannya kalau pakai p-value kurang dari sama dengan alpha, tolak 0, sama ya. Artinya apa? Tolak 0 artinya adalah minimal ada satu ya variabel yang berpengaruh. Di sini tolak 0, pertanyaan berikutnya kan variabel yang mana gitu kan? Maka ini diuji dengan uji T. Di sini ada intercept. Intercept itu mana? Intercept itu alpha ini ya. Jadi saya punya apa? Y duganya. Y duga sama dengan alpha plus beta 1 X1 aja kan? Intercept itu yang ini. Itu intercept. Berarti apa modelnya? 85157. 85157. Ininya 59036. 59036X kan itu ya. Ini modal saya. Berikutnya ini standar errornya, ini test statnya. Beta 1 sama dengan 0, H1 nya beta 1 tidak sama dengan 0. Langkah keduanya apa? Alpha. Langkah ketiganya statistik ujinya adalah pakai T. Langkah keempat kalian boleh pakai critical value mas. Nah sekarang saya akan bandingkan 2,67 dengan 2,03. Ini 267 ya. Lebih besar lebih kecil? Lebih besar. Artinya apa? 2,67 critical value-nya berapa? 2,034. Lebih besar lebih kecil? Keputusannya? Hah? Lebih besar. Tolak ya. Ini tolak. Tolak H0. Kalau pakai p-value mas, sama ya? 0, keputusannya sama, keputusannya tolak H0. Artinya apa? Artinya variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap bansos. Alhamdulillah. Kasih ke kelompok 1, berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita akhiri pertemuan saya hari ini, korelasi dan regresi linear sederhana. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami ya teori dan prakteknya, pembahasannya ya. Mohon maaf tentunya apabila kekurangan dan kesalahan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah bagi kita semuanya, menjadi amal ibadah tentunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa, Mas. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran di Politeknik Keuangan Negara Stan oleh saya Aditya Subur Purwana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.